Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi makalah tentang leadership dan manajemen sebagai syarat menyelesaikan tugas pada mata kuliah teori dan praktik kepemimpinan dan manajemen program studi manajemen pendidikan Islam pasca sarjana Universitas Islam Negeri Mataram. Sebagai suatu pengantar, saya mengingatkan kembali bahwa ada 3 potensi manusia, yaitu ada penglihatan, pendengaran, dan hati. Yang ketiga potensi ini akan dimintai pertanggungjawab karena ketiga potensi tersebut sudah diberikan amanah. Amanah dalam bentuk apa? Itu khilafah. Khilafah di sini bukan berarti yang keras-keras, itu yang ribut-ribut, bukan. Tapi khilafah dalam arti umum bahwa ini sebagai manusia diciptakan sebagai khalifah di permukaan bumi. Nah, ketika menjalankan tugas atau amanah sebagai khalifah tersebut, bahwa kita harus menyadari bahwa kita ini bukan pemilik yang asli. Dunia ini bukan pemilik yang asli. Yang kedua, bahwa kita harus menggunakan amanah ini sesuai dengan kehendak yang mewakilkan. Yang ketiga adalah selama menjalankan amanah khalifah ini dengan 3 potensi yang ada, kita tidak boleh menentang peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan leadership and management, bahwa kita sama memaklumi bahwa sunnatullah sudah ditetapkan bahwa setiap bentuk makhluk yang diciptakan itu pasti ada yang memimpin dan ada yang dipimpin. Pada presentasi kali ini ada rumusan masalah dan tujuan yang sudah saya tetapkan, yaitu yang pertama bahwa masalah yang saya ambil itu bagaimana pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Kemudian bagaimana pengertian manajemen menurut para ahli. Kemudian yang ketiga, apakah perbandingan mendasar antara kepemimpinan dan manajemen? Bagaimana keterkaitan antara kepemimpinan dan manajemen? Bagaimana kegiatan-kegiatan manajerial yang ada di sekitar kita terkait leadership and management? Kemudian bagaimana keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Dan yang terakhir lebih spesifik lagi, bagaimana keterampilan-keterampilan yang diperlukan pada kepemimpinan pendidikan. Kan ini menjadi objek kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah, sebagai pengawas. Nah, dari rumusan masalah tersebut, kita tetapkan tujuan itu untuk mengetahui ketujuh hal tersebut di rumusan masalah. Kita mulai dengan kepemimpinan atau leadership. Nah, saya di sini hanya menambahkan tambahan kajian literatur yang saya punya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendahului 2 pemakalah awal yang banyak membahas tentang kepemimpinan, namun kajian kali ini saya menambahkan 4 saja yang menarik menurut pribadi saya. Di antaranya menurut literatur dari Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, bahwa beliau menyatakan bahwa hakikat dari seorang pemimpin adalah pengaruh, yaitu sejauh mana ia disegani dan dicintai oleh rakyat dengan hati yang ikhlas. Luar biasa pendapat Imam Ghazali. Kemudian ada Stephen P. Robbins, bahwa definisi pemimpin adalah seorang yang dapat mempengaruhi orang lain dan memiliki otoritas manajerial. Agustinus Johannes Johan, secara etimologi, bahwa pemimpin atau leader berarti bergerak lebih awal, berjalan di depan, mengambil langkah pertama, mengarahkan pikiran, pendapat, dan tindakan orang lain. Ini sudah kita rasakan. Dan yang keempat, menurut Wahyo Sumijo, bahwa kepemimpinan pada hakikatnya adalah sesuatu yang melekat pada diri seorang pemimpin
yang berupa sifat-sifat tertentu seperti kepribadian, personality, ada ability atau kemampuan, ada kesanggupan. Siapa suruh jadi kepala sekolah? Siapa suruh jadi pengawas? Ini harus disadari. Nah, sekarang ke manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Latin. Ada manus dan ijri. Manus berarti tangan, ijri berarti melakukan. Digabung manajeri yang artinya menangani. Lalu manajeri diterjemahkan ke bahasa Inggris to manage, di kata kerja. Menjadi manajemen kata benda dan manager untuk orang yang melakukannya. Kemudian dari bahasa Inggris manajemen diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi manajemen, pengelolaan. Nah, terkait manajemen ini perlu kita tambahkan sedikit literatur agar kita sama-sama memahami. Saya mengambil yang pertama itu Henry Fayol, ini sangat terkenal. Dan ini menjadi dasar pendapat-pendapat berikutnya. Ini seorang pengusaha Prancis, Henry Fayol. Saya dapat ilmunya dari buku ini, manajemen, dari Stephen P. Robbins, Mary Coulter, 2 jilid, alhamdulillah. Bahwa Henry Fayol dalam buku itu menyatakan bahwa manajemen adalah suatu proses perencanaan, planning, pengorganisasian, organizing, pengkoordinasian, organiting, dan yang terakhir adalah pengawasan atau controlling bahasa Inggrisnya. Terhadap apa? Sumber daya yang ada agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Literatur kedua dari Nawawi menyatakan bahwa manajemen adalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manajer dalam memanage organisasi, lembaga maupun perusahaan. Literatur ketiga, Lauren Epley menyatakan bahwa manajemen adalah sebuah keahlian yang dimiliki seseorang atau organisasi untuk menggerakkan orang lain agar mau melakukan situasi. Literatur keempat, Robbins dan Coulter, berarti sama dengan buku yang tadi, bahwa kegiatan manajemen mengacu pada proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efisien dan efektif dengan melalui orang lain. Butuh orang lain. Dan yang kelima, literatur yang kelima itu Mary Parker Follett, itu manajemen itu adalah sebuah seni yang menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Mudah-mudahan bisa melengkapi kajian dasar kita pada presentasi kali ini. Kita ambil satu sisi saja dari Henry Fayol, bahwa di awal abad 20 ini Pak Henry Fayol ini menyatakan, seorang pengusaha Perancis, menyatakan bahwa setiap manajer itu menjalankan 5 buah fungsi. Perencanaan, planning, organizing, penugasan, commanding, pengkoordinasian, coordinating, dan pengendalian atau controlling. Dan masa saat ini, kalau kita baca literatur itu, bahwa dari 5 itu sebenarnya dipadatkan menjadi 4 fungsi. Ada yang warna merah ini digabung sepertinya. Ada perencanaan, planning, kepemimpinan, leading, itu penataan, organizing, dan commanding digabung. Kemudian ada pengkoordinasian atau coordinating, dan terakhir controlling. Nah, maknanya planning, organizing, leading, controlling sudah dari kemarin kita bahas pada teman-teman yang sudah lebih dahulu menyajikan makalah. Tapi intinya ujungnya adalah dari planning, organizing, leading, dan controlling itu berujung pada tercapainya tujuan dan sasaran-sasaran yang telah dicanangkan bagi organisasi. Nah, di sini leading kita warnai, kalau diterjemahkan itu kepemimpinan. Mudah-mudahan kita bisa dapat mengambil bahwa ada hubungan antara manajemen dengan kepemimpinan itu. Literatur lain kemarin berkembang bahwa dari 4 itu, bahwa kata leading itu persamakan mungkin maksudnya dengan actuating, sehingga ada istilah POAC, 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 planning, actuating,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lanjutan dari video kedua. Video pertama maksud saya bahwa pada slide kali ini saya menampilkan kasus kepemimpinan dan manajemen. Itu dari seorang Alison Kontesky yang saya ambil dari buku manajemen yang ini, P. Robbins dan Coulter. Nah, dari kasus itu bahwa kajiannya kalau kepemimpinan itu ketika Alison bekerja untuk mempertahankan motivasi dan keseriusan kerja para karyawannya, maka dianggap dia analisis kita itu menjalankan fungsi kepemimpinan. Lalu ketika Alison bekerja menghadapi para pelanggan yang tidak puas, maka ia sedang melakukan fungsi pengendalian, ada kepemimpinan juga, bahkan sekaligus perencanaan. Nah, mudah-mudahan ini sebagai bahan kajian untuk kita bisa menelaah kegiatan-kegiatan lain di sekolah kita. Kemudian membedakan kepemimpinan dan manajemen, ini banyak sekali alhamdulillah saya bisa meramunya menjadi tabel-tabel. Ini kita pertajam di sini. Yang penting mudah-mudahan nanti bisa dikaji di diskusi kita berikutnya. Kemudian dari fungsi, dari dasar perbandingan fungsi, arah, tujuan, dan kewajiban ini sudah saya berikan juga. Di sini bisa di screenshot nanti tampilan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kemudian dari sisi tugas, hubungan dan interaksi, kemudian kualitas personal, dan yang diinginkan. Sedang di screenshot saja untuk yang ini. Sekarang ke rumusan masalah berikutnya, yaitu kaitan antara kepemimpinan dan manajemen. Bahwa pada saat memimpin, kita melaksanakan upaya. Pada saat pemimpin melaksanakan upaya memimpin, bahwa sebenarnya ia melakukan kegiatan manajemen. Ini kata penghubung dari kepemimpinan dan manajemen. Saya ulangi lagi bahwa pada saat pemimpin melaksanakan kepemimpinan, pada hakikatnya ia sedang melakukan juga suatu kegiatan manajemen. Mudah-mudahan bisa di underline kalimat ini. Ada 7 hal kaitan antara kepemimpinan dan manajemen yang menjadi objek kajian presentasi kali ini. Yang pertama, tempat manajemen dalam kepemimpinan. Tepatnya bahwa manajemen itu adalah disebut sebagai sebuah seni memimpin. Nyambung. Lalu yang kaitan kedua, pemimpin dan manajemen pada perspektif posisi tugas, seorang pemimpin puncak top leader dapat disebut sebagai manajer puncak. Manajer, manajemen, pemimpin, kepemimpinan. Nyambung. Perspektif kaitan pelaksanaan kepemimpinan. Maka tatkala seorang pemimpin melaksanakan upaya memimpin, sesungguhnya ia sedang melaksanakan tindakan, melaksanakan manajemen. Ini yang kalimat pertama tadi. Kemudian kaitan yang ketiga, manajer dan manajemen. Tatkala melaksanakan tugas, seorang manajer melakukan kegiatan manajemen. Ketika seorang manajer melakukan kegiatan manajemen, bahwa sebenarnya dia, manajemen itu melaksanakan tugasnya itu atas nama pemimpin yang mendelegasikan tugas manajerial kepadanya. Nyambung. Ya, mudah-mudahan lah nanti bisa dicarikan kalimat yang lebih baik di kita. Kemudian yang keempat, administrator dana, manajemen dalam kepemimpinan. Administrator itu terkadang bisa menjadi pelaksana paling ujung tombak pada aras operasional. Dia harus bisa memanajemen juga seorang administrator. Juga nanti akan melaporkan kepada pimpinannya. Kemudian kaitan yang kelima, manajemen dalam upaya memimpin. Pemimpin memastikan bahwa ia mengkoordinasikan kepemimpinan dengan menggerakkan unsur SDM. Dan mengelola sumber, menggerakkan semua komponen untuk terlibat dalam kerja secara sinergis dan simultan. Kaitan yang keenam adalah manajemen dalam organisasi.
bahwa dalam kaitan dengan organisasi, manajemen adalah istilah yang idiom dengan kepemimpinan. Misalnya, tatkala orang menyebut manajemen ketika menjelaskan kata manajemen dari organisasi ini, atau sesungguhnya ia menunjuk kepada kepemimpinan dari organisasi. Dan yang terakhir kaitannya adalah kepemimpinan sebagai konsep manajemen. Di sini ada 9. Kalau tidak salah 10. Kalau tidak salah ini, tapi kurang 1 mungkin di sini. Antaranya yang pertama, kepemimpinan sebagai suatu seni untuk menciptakan kesesuaian paham. Ada kepemimpinan sebagai suatu bentuk persuasi dan inspirasi. Ada kepemimpinan adalah suatu kepribadian yang memiliki pengaruh. Ada kepemimpinan adalah tindakan dan perilaku. Nah, kepemimpinan merupakan titik sentral proses kegiatan kelompok. Kepemimpinan merupakan hubungan kekuatan dan kesuksesan. Ada kepemimpinan sebagai sarana pencapaian tujuan. Ini adalah konsep-konsep manajemen. Nah, jadi kepemimpinan dihubungkan dengan konsep manajemen. Nah, untuk kegiatan-kegiatan manajerial yang kita lakukan di sekolah, itu 2 saja yang bisa kita ambil selain kegiatan-kegiatan lain. Banyak sekali kegiatan namun kita fokus ke yang 2. Ada kegiatan supervisi, di situ banyak kegiatan kepemimpinan dan manajemennya. Ada mulai dari perencanaan sampai tindak lanjut. Kemudian kegiatan di kantor, di tata usaha kita, ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai pengawasan. Itu bisa kita cek masing-masing dan bisa kita diskusikan untuk selanjutnya. Terakhir, rumusan masalah yang kedua, yang 2 dari yang terakhir, yaitu keterampilan yang harus dimiliki pemimpin. Yang pertama, keterampilan konseptual. Seorang pemimpin harus punya konsep. Jangan mau kalah sama anak buah. Tapi ada kalanya kita juga harus mengalah karena konsep dari anak buah mungkin lebih baik dari kita. Kemudian keterampilan manusiawi. Ya, ini harus ada. Bahwa teman kita bukanlah robot, kita juga bukan robot. Ada kalanya senang, susah, bahagia, dan sebagainya. Ya, kita harus bisa memaklumi semua itu. Dan itu tercermin dari keterampilan seorang pemimpin, bahwa keterampilan manusiawi harus dimiliki. Yang ketiga, keterampilan teknis. Ada yang nggak bisa IT, ada yang bisa IT. Ya, seorang pemimpin jika tidak bisa IT, ya harus bisa beradaptasi. Ya harus bisa belajar. Ya, kalau nggak bisa, ya betul-betul harus mempergunakan keterampilan dari teman-teman kita yang dipimpin. Terakhir adalah keterampilan bersikap bijak. Ya, sudah tidak bisa dipungkiri ini, bahwa memang sangat dibutuhkan keterampilan dalam bersikap bijak. Bersikap bijak dalam semua hal. Dalam keuangan, dalam perencanaan, dan sebagainya. Terakhir sampai pembagian. Kalau ada hemat dana, ya bijaklah untuk itu, untuk semua. Bisa bawa kelesehan sesuai apa yang disampaikan oleh teman ketika kita kuliah. Terakhir, dalam keterampilan yang diperlukan dalam kepemimpinan pendidikan itu ada 5 yang bisa saya kaji dari beberapa literatur. Itu keterampilan dalam kepemimpinan, keterampilan dalam hubungan-hubungan kemanusiaan, keterampilan dalam proses kelompok, keterampilan dalam administrasi, keterampilan dalam penilaian. Bagaimana penjabaran dari ke-5 keterampilan ini? Insya Allah sudah saya siapkan makalahnya, karena Bandicam yang saya pakai untuk merekam ini gratis. Ini hanya bisa 10 menit untuk disajikan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Pak Doktor. Terima kasih teman-teman semua atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Syukran katsiran, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.